Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang anggaran neraca lugi laba. Di sini terdapat anggota, yaitu saya sendiri, Firzatul Ramadhani, NPM 201063011008. Selanjutnya ada teman saya Justice Laurentius, NPM 20106301110011. Selanjutnya ada anggota lain yaitu M. Samsul Arif, NPM 20106301110013. Baik, yang pertama ialah definisi anggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Prosedur yang dipakai untuk menyusun anggaran disebut sistem anggaran. Selanjutnya, karakteristik anggaran. Anggaran mengestimasi potensi laba suatu bisnis. Anggaran juga dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter. Anggaran pada umumnya mencakup periode 1 tahun. Anggaran juga merupakan komitmen manajemen manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Anggaran juga mempunyai usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan. Selanjutnya, penganggaran begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Yang terakhir, secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisih dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya, fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama ialah perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek. Yang ketiga, alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang kelima, sebagai alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan para manajernya. Yang keenam, alat pendidikan para manajer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Justice Laurentius. Komisi anggaran. Anggaran dan standar biasanya dibuat untuk setiap operasi perusahaan. Petugas produksi membantu membuat standar yang akan dipakai untuk mengukur pekerja mereka. Begitu juga dengan petugas pemasaran dan penjualan dari suatu perusahaan ikut ambil bagian dalam menentukan standar penjualan. Partisipasi untuk menyusun anggaran sangat diperlukan sebagai alat komunikasi dalam perusahaan. Bagaimana perusahaan biasanya menyusun anggaran? Kebiasaan yang umum adalah membentuk suatu komisi yang disebut komisi anggaran. Pekerjaan komisi anggaran dalam banyak perusahaan adalah untuk memberikan nasihat kepada direktur anggaran dan stafnya dalam pembuatan standar. Suatu komisi anggaran mungkin akan terdiri atas wakil dari tiap-tiap bidang terpenting seperti industri, pemasaran, dan finansial akuntansi. Next. Nah, di sini ada pengertian dari sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis. Yang terdiri dari 3. Yang pertama, anggaran inkremental. Penganggaran inkremental adalah metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya meliputi hal-hal seperti gaji, keperluan kantor, perjalanan, konsultasi, dan penyusutan. Dalam penganggaran inkremental, anggaran tahun sebelumnya berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran sumber daya inkremental. Lalu yang kedua, anggaran statik.
Anggaran statistik adalah anggaran yang sifatnya tetap begitu anggaran tersebut sudah disusun, biasanya digunakan oleh perusahaan jasa. Anggaran statik disusun untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran tidak berubah sepanjang tahun berjalan. Lalu yang ketiga, anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah dalam tingkat aktivitas dapat dimasukkan ke dalam sistem anggaran dengan memakai anggaran fleksibel. Next. Di sini ada penyusunan anggaran induk. Induk anggaran adalah sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang. Induk anggaran terdiri atas 2 komponen utama. Yang pertama, anggaran operasi. Anggaran operasi merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Lalu yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Arus masuk dan arus keluar kas yang direncanakan muncul dalam anggaran kas. Next. Lalu di sini ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget merupakan skedul rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan berasal dari estimasi permintaan dan kesanggupan untuk pemasok akan produk perusahaan pada harga tertentu. Estimasi pada ini gilirannya ditentukan berdasarkan perakiraan penjualan. Memproyeksikan atau memprediksi penjualan yang akurat merupakan fungsi variabel eksternal. Sebagai contoh, selera konsumen dan kondisi ekonomi, dan variabel internal seperti harga, upaya penjualan, dan belanja iklan. Lalu pengertian lain dari anggaran produksi antaranya adalah anggaran produksi atau bisa disebut production budget adalah skedul rinci yang mengidentifikasi produk atau jasa yang harus dihasilkan atau disediakan untuk meraih penjualan yang dianggarkan dan kebutuhan persediaan. Manajemen pertama-tama menentukan apakah tingkat persediaan barang-barang jadi akan tetap sama, ditingkatkan, ataukah malah dikurangi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Samsul Muhammad Arif. Baik, selanjutnya ada anggaran bahan baku langsung. Anggaran bahan baku langsung harus disusun guna memperlihatkan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Taksiran penggunaan bahan baku berhubungan langsung dengan kebutuhan produksi. Namun, pembelian bahan baku tergantung pada baik taksiran penggunaan bahan baku maupun persediaan bahan baku. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung. Tujuan anggaran tenaga kerja langsung adalah untuk mempertahankan tenaga kerja yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi, namun tidak menyebabkan waktu menganggur yang memakan biaya. Seiring dengan itu, tenaga kerja haruslah cukup banyak untuk menghindari waktu lembur yang berlebihan, yang menyebabkan tingginya biaya. Kebutuhan tenaga kerja langsung mestilah dihitung sehingga perusahaan mengetahui apakah tersedia waktu kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi. Ya, selanjutnya anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik merupakan skedul rinci taksiran biaya pabrikasi. Selain biaya langsung yang harus dikeluarkan untuk memenuhi ekspektasi produksi di masa yang akan datang, biaya overhead harus dipilih-pilih berdasarkan biayanya untuk tujuan penyusunan anggaran. Selanjutnya ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Setelah anggaran penjualan hingga anggaran overhead pabrikasi selesai disusun, kini tersedia data yang memadai untuk menghitung biaya pokok barang jadi. Komputasi itu diperlukan karena dua sebab. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa banyak yang akan dibebankan ke biaya pokok penjualan pada laporan laba rugi yang dianggarkan.
Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar yang akan dilaporkan pada rencana untuk pos barang yang belum terjual. Selanjutnya ada anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi berisi daftar antisipasi prediksi beban dalam bidang selain fabrikasi yang akan dikeluarkan dalam periode anggaran. Beban penjualan adalah biaya-biaya promosi, penjualan, dan pengiriman produk kepada pelanggan. Beban administrasi adalah biaya yang berkaitan dengan aktivitas seperti pemberian arahan umum bagi perusahaan dan penyediaan jasa bagi personalia. Selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas adalah suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber daya kas akan diperoleh dan dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Anggaran kas yang rinci akan memaparkan kapan perusahaan mempunyai kas untuk diinvestasikan dan kapan harus meminjam dana dari kreditor. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh bunga maksimal atas kelebihan dana dan menghindari biaya yang tidak perlu dari peminjaman dana. Selanjutnya, laba rugi yang dianggarkan. Laporan laba rugi yang dianggarkan memaparkan estimasi pendapatan dan beban beragam aktivitas yang menghasilkan laba untuk periode anggaran tertentu. Tujuan laporan laba rugi dianggarkan adalah untuk mengantisipasi setelah pajak perusahaan. Pada tahap penyusunan anggaran ini, perhatian manajemen bergeser dari pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian ke pelaporan eksternal kepada pihak pemegang saham. Setelah laporan disusun, laporan tersebut merupakan tolak ukur terhadap kinerja perusahaan berikutnya akan diukur atau dibandingkan. Selanjutnya, neraca yang dianggarkan. Neraca yang dianggarkan mengestimasi kondisi keuangan pada akhir periode yang dianggarkan. Neraca dianggarkan disusun dengan memulainya dari neraca sekarang dan menyesuaikannya dengan data yang tertera pada anggaran sebelumnya. Neraca dianggarkan mengasumsikan bahwa semua anggaran operasi dan rencana keuangan dipenuhi. Sekian, terima kasih.